Udah Onyo, biar Raya istirahat juga, jangan nanti kepikiran Onyo juga. Hmm. Meski marak diperbincangkan di media, Ruben Onsu tak sepatah kata pun memberikan keterangan apapun permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Namun, sejatinya kita semua tahu Ruben Onsu adalah sosok yang sayang keluarga dan hingga detik ini masih perhatian ke Sarwenda dan anak-anak. Ruben Onsu mengunggah sebuah video di mana momen itu seolah mewakili posisinya dan kondisinya saat ini. Video yang diunggah melalui akun @Ruben Onsu dengan keterangan, terlepas dari siapa yang salah atau benar. Dalam video tersebut, ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain perosotan, begitu keluar dari terowongan. Anak itu kaget karena tiba-tiba ada balita perempuan berdiri di depannya, tak mau ada yang terluka atau tersakiti. Anak laki-laki itu langsung mengambil sikap, ia berpegangan erat ke tepi perosotan, meski itu membuat tangan dan badannya sakit. Anak itu bertahan hingga balita itu diangkat oleh orang tuanya. Wejangan dari video unggahan ini adalah, kadang kita perlu menahan diri agar kita tidak melukai orang lain. Seolah ini adalah ungkapan hati Ruben Onsu, yang harus berhenti sampai di sini agar tidak menyakiti atau mengorbankan keluarganya. Entah apakah ini ada hubungannya dengan teror yang dialami The Onsu family dari rumah pertama hingga rumah Dipo. Endok Indah. Berikut sederet teror yang pernah terjadi di The Onsu family. Ruben Onsu pernah mengalami kejadian seperti pendarahan di bagian pahanya saat berada di kamar mandi. Darah terus mengalir dari pahanya meski tidak ada luka sama sekali. Ruben Onsu pernah melihat sosok hitam besar yang menghampiri ranjang anak-anaknya, seperti film horor, menampakkan diri ia, jalan ia. Sosok itu juga menuju kasur anak saya. Bagusnya, Thalia keburu bangun dan teriak, sosok itu pun pergi, ujar Ruben Onsu. Sarwenda juga menceritakan saat masih tinggal di rumah lama, ada ular kobra yang tiba-tiba muncul di dalam rumah, dekat Thalia. Ruben Onsu pernah meminta tolong kepada pemuka agama untuk menghentikan kejadian-kejadian janggal. Namun, saat pemuka agama tersebut mau berangkat ke rumah Ruben Onsu, anaknya kecelakaan hingga mengalami koma. Rumah Ruben Onsu juga pernah dilempari batu oleh orang tak dikenal pada 2018. Kejadian itu terjadi nyaris tengah malam. Sarwenda, selama hampir 5 tahun tinggal di rumahnya, tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Setelah pindah rumah, teror tidak juga berhenti. Sarwenda menceritakan dirinya sempat mendengar suara ledakan yang membuatnya panik karena mengira ada plafon yang rubuh. Aku lagi mau tidur, tiba-tiba ada suara bruk, itu lagi musim hujan, aku takut plafon jatuh. Di rumah berapa hari lalunya, ada yang bocor. Aku kaget, aku bangun mau ngecek kamar nggak ada apa-apa, tuturnya. Betran Peto kali menangkap ular yang tiba-tiba muncul di tempat Thalia Putri Onsu sedang latihan balet, itu ularnya rada kecil. Cici lagi latihan balet, ularnya langsung muncul. Aku injak, aku tangkap, langsung aku masukin botol, cerita Betran Peto. Belakangan ramai pemberitaan soal keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, yang bahkan sudah di ujung tanduk. Tak sedikit pula yang mengaitkan isu ini dengan hubungan anak angkat mereka, Betran Peto dan Sarwenda, yang terlampau dekat. Sebagai informasi, sidang perceraian pertama mereka telah digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Namun, dalam sidang tersebut, hanya ada satu tuntutan yang diajukan oleh Ruben Onsu dalam gugatannya. Ruben Onsu tidak mencantumkan masalah harta gono gini maupun hak asuh anak dalam gugatannya.
Humas PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menjelaskan bahwa Ruben hanya meminta satu hal dari gugatan perceraiannya tersebut. Presenter ternama itu meminta agar pernikahannya dengan Sarwenda diputus karena perceraian. Penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian, ujar Tumpanuli Marbun kepada awak media. Ruben mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Sidang pertama digelar pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, di PN Jakarta Selatan. Namun, Ruben Onsu tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Humas PN Jakarta Selatan juga menyatakan bahwa pengadilan sudah memanggil penggugat dan tergugat sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Sarwenda diketahui tidak hadir dalam sidang pertamanya, sehingga sidang ditunda pekan depan pada Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Jika tergugat tidak hadir untuk kedua kalinya, maka majelis hakim akan memutus perkara tersebut tanpa kehadiran pihak tergugat atau disebut verstek, tutup Tumpanuli Marbun. Di saat yang sama, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sarwenda sedang melakukan live TikTok di akun pribadinya. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai alasan ketidakhadirannya di sidang perceraian. Minola Sebayang berjanji untuk membeberkan penyebab kliennya, Ruben Onsu, melayangkan gugatan cerai ke Sarwenda. Namun, hal tersebut baru akan diungkapkan olehnya setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai digelar. Hal tersebut diungkapkan oleh Minola di hadapan awak media baru-baru ini. Sebab, ada banyak netizen yang menduga-duga perihal alasan Ruben bercerai dari Sarwenda. Tak ingin dugaan tersebut melebar kemana-mana, Minola mengaku akan angkat bicara dan membeberkan informasi yang cukup jelas pada publik terkait penyebab perceraian. Kita ingin setelah masalah ini selesai, jelas endingnya. Kita akan memberikan informasi ke publik, ungkap Minola, dikutip dari akun YouTube Cumi Cumi. Agar masyarakat jelas tentang apa yang terjadi, tegasnya. Untuk sementara waktu hingga sidang putusan digelar, Minola meminta publik untuk bersabar. Sebab hingga saat ini, Ruben masih belum bersedia untuk dimintai keterangan terkait permasalahan rumah tangganya dengan Sarwenda. Selain itu, Ruben selaku penggugat juga tidak ingin mendahului proses persidangan.